Berikut ini para pendengar sekalian yang kami muliakan, acara pengajian malam Jumat seperti biasa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq yang malam hari ini pada tanggal 12 Mei tahun 1983. Selamat meresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat pengunjung pengajian tiap-tiap malam Jumat yang saya hormati. Pada malam ini saya bermaksud untuk menguraikan tentang sesuatu yang pernah ditanyakan, yaitu kehidupan sesudah mati. Seorang imam bernama Ibnul Qayyim pernah mengatakan, al-arwahu ba'dal mauti awinah la tutalaqqa illa minas sama'. Masalah roh sesudah mati adalah masalah yang besar, masalah yang gelap, masalah yang tidak mudah. La tutalaqqa illa minas sama'. Tidak bisa diperoleh keterangan dan tidak bisa diketahui illa minas sama', kecuali dari mendengarkan keterangan dari sumber yang autentik. Artinya masalah perjalanan kita sesudah mati ini sudah cukup banyak dikemukakan macam-macam pendapat, yang sebagian besar pendapat itu berdasar dugaan-dugaan, rekaan-rekaan atau khayalan-khayalan, sehingga disebut takhayyul. Takhayyul itu artinya khayalan. Di samping keterangan-keterangan yang banyak itu, ada yang bersumber dari hadis-hadis dari sabda Nabi. Inilah satu-satunya sumber yang menurut kita orang Islam yang otentik. Karena Nabi ini adalah seorang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Ini menurut iman kita. Allah yang menjadi
yang disebut Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam yang ditempuh khususnya oleh manusia, oleh anak manusia, ini ada 4. Yaitu yang ditempuh jelas inna linnafsi arba'ata daur atau dur, arba'ata dur. Manusia ini menempuh 4 perkampungan atau alam. Kullu darin a'zamu minal lati qablaha. Perkampungan yang kedua atau yang berikutnya itu lebih besar daripada alam atau perkampungan yang pertama. Yaitu yang pertama batnul perut ibu, dalam kandungan, dan itu merupakan yang paling terbatas, paling sempit, dan alam yang penuh kegelapan. Yang kedua, dunia yang kita tempati sekarang ini jelas lebih luas daripada alam perut. Kemudian yang 3 disebut barzakh. Barzakh itu jangan dibayangkan tanah kuburan yang hanya ukurannya biasanya berapa meter itu? 1,5. Ya, 1,5 atau berapa meter. Tapi bukan itu yang dinamakan alam barzakh. Alam barzakh itu jauh lebih besar dari alam bumi, alam jagat yang kita diami. Perimbangannya seperti perbedaan luasnya alam perut dengan alam bumi. Jadi alam barzakh itu alam di mana kita nanti sesudah mati bertempat tinggal, itu merupakan alam yang lebih besar dari alam bumi kita yang kita tempati sekarang ini. Ini yang ketiga. Kemudian alam yang keempat, yang terakhir, yaitu yang dinamakan surga atau neraka. Dikatakan di sini walaha fi kulli darin min hadhihi dur hukmun wa sya'nun wa sya'nil ukhra. Jiwa manusia kita ini di tiap-tiap tempat alam 4 ini mempunyai hukum sendiri dan mempunyai tingkah laku sendiri yang lain daripada hukum dan tingkah laku di alam yang sebelumnya. Jadi kalau kita di dalam perut ibu, kita di sana mengalami kehidupan. Yang kehidupan itu merupakan satu tatanan hidup yang mempunyai hukum-hukum sendiri. Jadi hukum alam perut. Lalu sekarang di dunia, di bumi, di mana kita tinggal sekian puluh tahun,
entah 60, entah 70, entah 100 tahun. Di sini kita juga berada di dalam satu alam yang mempunyai hukum sendiri dan mempunyai tingkah laku sendiri, lain dengan waktu di dalam perut. Ini sudah jelas yang disebut hukum alam, ya, itu biasanya ya hukum yang ada di bumi. Lalu yang ketiga, alam barzakh. Yang alam barzakh bukan alam kubur, lain. Kalau kuburan itu ya cuma itu. Tapi ini alam barzakh. Jadi orang kalau sudah mati itu memasuki satu alam. Yang alam ini jauh lebih besar dari alam bumi ini, yang namanya alam barzakh. Di sana juga berlaku hukum dan tingkah laku daripada kita yang jauh berbeda dengan waktu kita di sini. Antara lain umpamanya, contohnya, di sana tidak berlaku ukuran-ukuran yang dipakai di bumi ini. Ukuran berat, ukuran panjang, ukuran dekat, ukuran jauh, tidak ada di sana. Sama. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ada sahabat yang mati. Sesudah itu Nabi bersabda begini, asbaha hadza murtahilan 'anid dunya wa tarakaha li ahliha. Sekarang orang ini telah berangkat, mulai berjalan berangkat dari dunia bumi, dan alam bumi dunianya ini ditinggalkan untuk keluarganya, untuk yang masih tinggal di sini. Wa in kana qudira, fa in kana qad radiya fala yasurruhu ay yarji'a ila dunya. Kalau orang yang mati ini telah mendapat keridhaan Allah, dapat ketenteraman dan kesenangan, fala yasurruhu, maka tidak menggembirakan orang ini ayarji'a ila dunya, untuk kembali lagi ke bumi. Jadi orang yang tadi sudah berangkat ke alam barzakh, andai kata ditawari untuk kembali lagi ke dunia bumi ini, dia tidak mau. Kama la yasurru ahadakum ayyarji'a ila batni ummih. Seperti halnya kamu tidak senang kalau dikembalikan ke perut ibunya. Kita yang sudah lahir di dunia, yang sudah punya rumah, punya Honda, kita disuruh kembali lagi ke alam perut bumi, perut ibu. Tentu kita tidak mau. Begitu juga orang mati. Kalau dia senang dan berbahagia, dia tidak ingin dikembalikan lagi untuk menempati rumahnya yang paling baik di Jember, yang punya mobil yang paling baik, dia tidak mau dia. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barzakh, alam barzakh ini sudah termasuk alam akhirat. Tetapi nama barzakh itu sendiri itu pematang, pemisah. Jadi barzakh itu pemisah, seperti galengan itu apa?
sawah, ada apa itu namanya? Pematang. Nah, pematang. Jadi barzah itu pematang. Arti letterleknya. Jadi disebut barzah karena dia memang sudah mulai di akhirat, tapi masih belum sepenuhnya akhirat. Ibaratnya apa itu? Orang mau naik kendaraan gitu, belum naik dia itu. Dia baru menunggu. Jadi barzah itu alam menunggu kelanjutan perjalanan. Jadi dari alam bumi masuk ke alam barzah, ini kita di sini ini istirahat. Katakanlah istirahat. Sebab di sini ada hukum sendiri yang berlaku. Yang hukum itu tidak berlaku di bumi dan tidak berlaku di akhirat. Tapi sebagian dari hukum akhirat sudah dimulai. Jadi barzah itu disebut barzah pematang atau pemisah untuk menyatakan ada dua kehidupan yang fana, yaitu bumi, dan kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu akhirat. Nah, ini sebabnya disebut alam barzah, alam pematang. Malah dikomentari di sini, Nabi bersabda begini, Inna masalal mu'min fid dunya kamasalil janin fi batni ummi. Perumpamaan seorang yang beriman di dunia ini seperti halnya apa? Janin, embrio ini apa? Jawa, bahasa Jawanya? Jabang bayi. Seperti jabang bayi. Idza kharaja min batniha, kalau dia keluar dari perut ibunya, baka ala makhrajih, dia menangis waktu keluarnya itu. Tapi hatta idza ra'a ad-daw'a wa rada'a, tapi setelah dia melihat cahaya terang dan mulai menyusu dia ke ibunya, lam yuhibba an yarji'a ila makani, dia tidak senang untuk kembali lagi ke perut ibunya. Wa kadzalikal mu'min, demikian juga orang yang beriman, yajza'u minal maut, dia merasa kecewa atau merasa tidak enak karena mati. Dia merasa sedih, merasa tidak enak waktu mati. Tapi fa'iyya afda ila rabbih, tapi kalau dia sudah berhadapan dengan Tuhannya, lam yuhibba ay yarji'a ila dunya, dia tidak senang kembali ke dunia, kama la yuhibbu al-janin, seperti jabang bayi yang tidak mau ay yarji'a ila batni ummih, kembali ke perut ibunya. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita pahami. Badan jasmani yang sudah dikubur itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Kehujanan kek, kebanjiran kek, ya, atau terbawa atau dipindah tulang belulangnya kek, gitu. Kalau Jakarta ini kata kek gitu, ya. Itu bukan soal. Nah ini, qala Abu Amr sahibus Suqya, seorang tabi'in mengatakan, marra bina Abdullah ibn Umar, pernah sahabat Abdullah ibn Umar lewat di muka kita, wa nahnu sibyan, sedang waktu itu kita masih kanak-kanak. Fanazara ila qabrin, maka
sahabat Ibnu Umar melihat ada kuburan. Faiza jumjumatun badiyah. Tiba-tiba tengkoraknya itu muncul. Di kuburan itu ada tengkorak muncul. Fa'amara rajulan fawaroha. Terus sahabat Ibnu Umar ini menyuruh orang suruh nguruki. Jadi suruh mendung. Itu urukan. Sumakal. Kemudian beliau berkata begini. Inna hadhil abdan laisa yadurruha hadha sara. Ini badan jasmani ini tidak dipengaruhi, tidak diganggu oleh debu. Syai'an sedikit pun. Ya tidak apa-apa. Ditindih, debu, diruki, lemak. Dia ada apa-apa. Wa innamal arwah allati tu'aqab wa tusab. Tetapi rohnya lah yang disiksa atau diberi pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Malah ada lagi peristiwa untuk lengkapnya. Ada seorang wanita sahabat Sofia bintu Syaibah. Dia itu ngelawat ngelayat Asma putri Sayyidina Abu Bakar. Asma itu lain ibu dengan ibu Aisyah, istri Nabi. Sama-sama putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Asma ini punya anak, yaitu Abdullah ibn Zubair. Ini dihukum, dipancung, ya, dihukum oleh seorang penguasa yang namanya Hajjaj. Abdullah ibn Umar tadi yu'azziha, berbela sungkawan, melayat ibu Asma bintu Abi Bakar. Faqal, terus beliau berkata, ya hadhihi, wahai ibu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan tabahlah. Fa inna hadhil jasad, ini badannya dicincang, ya, anaknya dicincang. Laisat bisyai, ini bukan apa-apa. Wa innamal arwah indallah, tapi rohnya ini sudah di sisi Allah. Jadi kuburan itu sebenarnya apa? Kuburan itu tempat penitipan badan jasmani. Dan badan jasmani bisa hancur. Apalagi kalau sudah lewat, biasanya 2, 3, sampai 7 tahun sudah hancur. Hancur jadi debu, atau masih ada tulang belulang. Baiklah, tapi kenapa kita kok disuruh ke kuburan? Nah, kuburan itu hanya untuk tanda saja. Tanda di mana kita berkomunikasi. Jadi itu hanya sama dengan, ya, tapi kita setiap kali akan berkirim surat harus menaruh di sini. Seperti juga kita mempunyai kotak surat, kalau terima surat ya kita ambil dari situ. Jadi fungsinya kuburan itu seperti itu. Apakah roh itu hadir? Ya, hadir pada saat-saat tertentu, yaitu setiap kita datang ke sana, lalu kita mengucapkan salam,
roh itu Assalamualaikum, sudah berada di situ. Waalaikumsalam. Tapi seperti sudah saya terangkan dulu, badan itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi oleh roh. Jadi umpamanya, katakanlah kita mati, badan kita sudah terbujur di situ, kuburan. Kita buka umpamanya ini ya, kita buka ini kuburan. Seperti ada itu, kalau polisi mau memeriksa itu kan dibongkar. Ini sudah tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Itu sudah seperti Honda yang nggak ada penumpangnya, tidak dihidupi, ya sudah, geletaan gitu saja. Umpamanya bicara sama dia, iya. Umpamanya hidungnya kita pegang, kenalan aku kan. Ya nggak bisa ngomong apa-apa dia. Yang benda mati. Tapi kalau kita uluk salam, nah ini rahasia agama ya di sini. Rohnya itu dikembalikan. Tapi ini tidak bisa bergerak. Sudah tidak bisa roh itu menggunakan alat kendaraannya ini. Itu namanya mati. Jadi mati itu roh sebagai penggerak tidak bisa menggunakan tubuh atau anggota badan seperti orang lumpuh. Jumpe itu. Ya. Orang lumpuh itu ya, mau bergerak tidak bisa, lumpuh sudah. Nah, lumpuhnya kaki sekujur badan. Jadi mulai dari kepala sampai kaki ini sudah lumpuh. Tapi kita belum mati. Tapi kita tidak bisa bergerak apa-apa. Mampu sudah tidak. Kan ada orang punya hidung, mencium tapi sudah tidak berbau apa-apa. Ya kan? Orang yang akan mati juga. Mata ini sudah melihat tapi tidak melihat. Ya kan? Malah yang terakhir, anggota badan yang bisa dipergunakan sampai detik habisnya roh, nyawa dicabut, kuping. Ini yang terakhir, kuping. Jadi semuanya sudah tidak berfungsi. Badannya, kakinya, matanya, otaknya juga sudah tidak bisa bekerja normal. Mata sudah tidak lihat, ini pencium sudah tidak mencium. Kita melihat orang sudah tidak kenal lagi. Tapi kuping masih. Karena itu talqin sunat. Jadi, suruh nyebut itu. Allah, Allah, Allah. Sebelum dicabut, dia tetap mendengar dengan terang. Ini orang sebelum mati. Tapi kalau sudah mati, namanya seluruh organ, seluruh anggota badan sudah tidak bisa digunakan lagi oleh rohnya. Karena itu di dalam cerita hadis dikatakan, kalau orang mati, waktu diantar, ya, dimandikan, mulai dimandikan, itu roh dikembalikan. Tapi hanya mendekati saja, mendekati dadanya. Jadi roh itu di atas dadanya, tapi tidak sampai kontak, bisa menggunakan anggotanya, tidak. Tapi dia tahu mengikuti terus kemana badan ini bawa, terus dibayangi sampai dia mengenal satu persatu siapa yang memandikan dia. Dia tahu siapa sing buntel, bungkus, siapa yang nangis, siapa ini tahu. Dan ini terus mengiringi. Ini belum pergi kemana-mana. Nah, sehingga itu dia tahu tubuh ini dimasukkan di kuburan. Nah, kalau ini sudah di kuburan, maka begitu orang yang di kuburan itu sudah mulai kembali, ini
terus dikembalikan oleh Tuhan, nemplek lalu, kembali hidup normal, hanya untuk berhadapan dengan malaikat untuk kepentingan interogasi, untuk ditanya. Nah itu badannya itu berguna lagi. Jadi dia berbaring begitu, ya, melek lalu. Tapi ya pada saat itu, sesudah itu diambil lagi roh itu, berpisah lagi. Nah di sini, di mana lalu roh? Badan sudah tidak berfungsi lagi yang ada di kuburan. Karena itu kita lihat seperti di Mekah, kuburan di Mekah itu karena terlalu banyak yang mati. Itu setiap tahun kuburan di Maklah itu digali. Mana yang sudah tinggal tulang itu disingkirin supaya tempat ini bisa ditempati oleh mayit yang baru-baru. Itu tidak apa-apa, tidak soal. Tidak ada pengaruh, sama saja dengan ada Honda rosoan, ya, rongsok sudah tidak bisa dihidupi, tidak ada minyaknya, ditaruh geletaan gitu saja. Oleh karena itu, apakah tubuh kita itu disimpan di tanah atau disimpan di dalam perut ikan? Kalau kita mati di kapal, ya, kita ini mau dibawa ke mana? Ya dilempar ke laut, toh. Diberi pemberat supaya masuk, kan? Nah, coba, lalu di tengah jalan kira-kira ini dimakan ikan pada ini. Ya mungkin dah, itu bukan soal. Atau tubuh ini lalu dibakar seperti orang mana ini? Hindu, iya kan? Mati sudah bila aku habis. Ya tidak apa-apa ya, jadi abu, orang jadi abu. Tapi rohnya tidak, rohnya lain, tempatnya lain. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan besar. Di mana roh itu lalu? Roh yang sudah meninggalkan badan yang sudah tinggal jasmani yang sudah tidak berfungsi itu. Nah, inilah Ibnu Umar mengatakan, ittaqi wasbiri fa inna hadhil jusad, bangkai-bangkai ini laisat bisy, bukan apa-apa. Wa innamal arwahu indallah, rohnya di sisi Allah. Di dalam satu hadis yang lain dikatakan, la tahzani, ibu jangan bersedih. Fa innal arwaha indallahi ta'ala, karena roh-roh itu ada di sisi Allah, fis sama, di sana, di langit. Wa innama hadhihi jussah, sedang ini hanyalah bangkai saja. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dicincang, yang dipotong-potong, itu tidak menjadi soal. Sampai-sampai orang yang akhirnya jasmaninya itu hancur menjadi tanah, tulang belulangnya sudah habis, itu sampai dikatakan di dalam surat Yasin itu, ya apa itu? Waliyarumi itu kulyufi alladhi ansha'a awwala marrah. Ya apa sebelumnya? Ya apa itu? Surat Yasin. Insyaallah. Qul yuhyiha alladhi ansha'a wa hiya ramim, ada.
Bagaimana Allah akan membangkitkan manusia dengan badannya, padahal badannya sudah menjadi ramim, sudah seperti bubuk, sudah hancur. Dijawab di dalam Quran, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakan Muhammad, yang menghidupkan ini ialah Tuhan yang mengadakan ansya'ah, ya Pak? Ya. Hah? Yuhyalladzi justru yang membuat dulu, yang menciptakan ini, yaitu yang akan mengembalikan. Lo artinya dulu badan ini tidak ada, iya toh, hanya berupa janin, terus tercipta menjadi kita ini. Lo kenapa bisa itu? Asalnya tidak ada, hanya sperma saja, terus tumbuh, akhirnya menjadi janin, terus lahir merupakan bayi. Nah, sedang ini sudah ada tulang, sudah cuma hancur. Dan mengembalikan itu lebih gampang lagi. Jadi artinya, bagaimanapun keadaan jasmani kita selama di kuburan, apakah sudah jadi abu, apakah dimakan ikan hiu, apakah terbakar, apakah di mana saja, itu bukan soal. Besok pada saat dibangkitkan dari alam kubur, diutuhkan kembali oleh Allah. Ini menurut kepercayaan Islam. Biarpun abunya itu dilempar ke laut sana yang sebagian, yang sebagian di Banyuwangi, umpamanya ya, sebagian lagi, tetap itu besok akan dikumpulkan. Dikumpulkan, lalu dibangkitkan dari alam kubur. Ini sesuatu yang tidak diragukan lagi, karena dalilnya kecuali hadis juga Quran. Cuma yang menjadi pertanyaan besar, lalu rohnya itu selama di alam barzah itu di mana, Pak? Nah, inilah yang di dalam hadis-hadis banyak redaksi-redaksi yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Seperti contohnya begini. Qala Malik bin Anas balaghani anna arwahal mu'minin mursalatun tadhhabu haitsu sya'at. Saya menerima hadis, katanya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, bahwa roh-roh orang mukmin itu dilepaskan, dibiarkan, tazhabu haitsu sya'at, kemana saja dia mau pergi. Ini ada sebuah hadis. Jadi sedikitnya, karena ini banyak ini. Ada lagi yang mengatakan inna arwahal mu'minin fi barzakhin minal ard tadhhabu haitsu sya'at. Ada di lapisan bumi, ya, dia berangkat kemana saja. Ada yang mengertikan yang dimaksudkan barzakh di sini yaitu antara langit bumi. Jadi arwah itu tidak berada di dalam perut, tapi di antara langit dan bumi. Itu arwahnya orang mukmin. Ada lagi redaksi yang lain. Fa inna arwahahum fil jannah. Rohnya itu berada dalam burung, ditempatkan di satu burung akhirat ini, dan burung ini terbang di halaman sorga, tapi belum masuk ke sorga, di halaman
dimakan itu simariha, apa itu, buah-buahan pepohonan yang ada di halaman surga. Ada ini hadis yang mengatakan begitu. Ada lagi yang menerangkan bahwa arwah orang mukmin itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya Illiyin. Illiyin. Tapi betapapun ya, berbeda-bedanya, yang jelas satu, bahwa roh itu tidak di kuburan itu, tidak. Tapi ketika kita datang ke sana lalu uluk salam, hadir dia. Hadir. Karena itu ada hadis yang mengatakan, kalau kamu mau datang ke kuburan, datanglah hari Jumat, malam Jumat sampai asarnya Jumat. Karena semua roh itu kembali pada malam Jumat, hari Jumat sampai asar. Jadi mulai maghrib, nah itu kita bisa bertemu di kuburan sana. Roh-roh itu dikembalikan ke kuburannya. Kalau sekarang kita bermimpi atau menampak orang yang sudah mati dekat persis, ya, bentuknya, malah pakaiannya dia. Kalau celana ya celananya dia. Persis sudah. Nah itu apa Pak? Padahal ini sudah kira-kira 10 tahun atau 15 tahun. Kira-kira jasmaninya sudah hancur itu. Tulang belulangnya sudah habis. Tapi saya ketemu. Ya, ketemu baik dengan mata kepala atau ketemu dalam mimpi. Nah, itu disebut alam misal. Misal. Jadi alam misal namanya. Alam misal itu lebih tebal dari roh yang halus dan lebih halus dari jasmani yang kasar. Jadi alam misal itu tengah-tengah antara alam ini fisik dan alam rohani. Itu namanya alam misal. Ya memang itu, memang betul-betul orangnya. Andai kata ini kita melihat ada orang, ayah kita atau ibu kita yang sudah 20 tahun yang lalu bawahnya ya, sudah meninggal. Kok masuk rumah kita lihat, kita salaman tidak bisa. Kita demok, tidak bisa dijamah itu. Loh, sudah tidak merupakan fisik lagi. Tapi gambaran itu, ya itu sudah. Memang betul dia. Itu satu. Atau kalau tidak demikian, ini yang harus hati-hati. Badan orang yang sudah mati itu dipinjam oleh jin dan setan. Ini yang kadang-kadang kita itu salah menilai. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, satu-satunya setan dan jin yang tidak bisa meminjam bentuk orang lain hanyalah bentuk saya. Oleh karena itu kalau kamu ketemu saya Nabi Muhammad, baik di dalam mimpi atau di luar, itu memang saya sungguh, bukan setan, bukan jin. Tapi kalau bukan kita, itu bisa dipinjam oleh jin. Jin, malaikat, itu sama. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Dia bisa berupa kucing, seperti itu jin yang umumnya itu ular. Nah, itu ular. Itu betul. Atau anjing. Itu badannya jin itu. Cuma dia pinjam. Bentuknya itu, apa namanya, itu berubah. Seperti malaikat juga pinjam bentuk orang bisa. Malaikat Jibril pernah meminjam badannya atau jasmaninya Dihya. Ada sahabat Nabi namanya Dihya. Dihya itu datang ke Nabi.
Nabi itu menghormatinya bukan main. Dia berikan lemah, hormat. Padahal ini santrinya ini. Sampai Ibu Aisyah itu merasa bingung, merasa heran. Jadi sudah keluar tamunya itu. Ibu Aisyah tanya, saya kok aneh dan heran Nabi. Penjenengan kok ngeladeni dia kok luar biasa. Dia kan murid kita, sahabat. Tersenyum Nabi. Itu bukan dia, itu malaikat Jibril yang datang mendo-mendo sebagai deknya. Itu Nabi menerangkan. Dan memang malaikat Jibril itu kalau bertemu Nabi yang menggunakan bentuk aslinya hanya 2 kali, yaitu waktu di Sidratul Muntaha, waktu Mi'raj. Itu malaikat Jibril menampakkan diri dalam tubuh, bukan tubuh dalam wujudnya yang sebenarnya. Itu hanya 2 kali pada Nabi. Yang satu sesudah wahyu diturunkan Iqra, lalu ada 40 hari tak berapa itu tidak ada wahyu lagi. Nabi sampai susah. Lalu Nabi jalan-jalan terus melihat di langit, di antara ufuk penuh, mulai ujung sana sampai ujung sana penuh, yaitu malaikat Jibril dalam bentuknya, wujudnya yang asli. Itu hanya 2 kali. Sedang yang berkali-kali bertemu Nabi itu selalu pinjam bentuk manusia biasa. Nah inilah jadi alam misal. Jadi kita kalau melihat umpamanya ke kuburannya, terus dikakoni, ada orang seperti keluar dari kuburan, persis yang muhi itu, katanya ada yang pernah ke sana lihat yang muhi. Nah itu satu di antara 2, atau itu alam misal, atau itu apa? Jin. Jangan kita mudah terkecoh. Itu jin. Malah yang lebih ngeri di dalam kitab di mana dikumpulkan dari macam-macam hadis oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini namanya Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulumil Akhirah. Mutiara yang megah yang menyingkap ilmu tentang akhirat. Ini tipis kitabnya. Tapi ini diambil dari himpunan hadis-hadis di mana beliau mengatakan fa inni ma'atika illa bibayyinatik. Saya tidak mendatangkan keterangan di sini kecuali dengan dalil syahidallahu ala ma'aqul, yang Allah menyaksikan apa yang saya katakan ini, wa yusaddiqu maqalati, dan karangan saya ini dibenarkan oleh Al-Quran, wa ma sahha min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikumpulkan dari 2 sumber, dari Quran dan dari hadis-hadis. Di sini antara lain diterangkan bagaimana orang yang mula-mula mengalami mati. Di sini digambarkan pada saat nyawa itu sudah mulai naik turun di sini. Itu kan itu kira-kira berapa lama ya? 5 menit. Ada yang lama, itu ada yang nggak mati-mati itu kan ada kok. Ada setengah jam. Nah di saat nyawa ini sudah bergerak di sini dikatakan wa inda istiqrarin nafas at-taraqi wal irtifa' yuradu alaihi al-fitan. Mayit itu sudah tidak bisa bergerak, ini nyawa ini di saat itu datanglah ujian-ujian.
Wadhalika yaitu anna iblis qad anfadha a'wanahu ila hadzal insan. Iblis khusus mengirim orang-orangnya, anak buahnya, kepada orang yang akan mati ini, yang nyawanya sudah begini itu. Ya. Iblis mewakilkan tugas-tugas kepada mereka. Fayatunal mar, maka datanglah pembantu-pembantu anak buah iblis itu pada orang ini. Wa huwa fi tilkal hal, orang ini dalam keadaan itu. Gitu sudah, orang sudah deg-degan semua, sudah tinggal break gitu awis ya. Fayatamassalun. Nah, maka anak buah iblis itu mendo. Yatamassal, misal meminjam rupa fi suratin, di dalam bentuk-bentuk min salaf, dari orang-orang yang sudah terdahulu, minal ahibba al-mayyitin, dari orang-orang yang dikasihi oleh si mayit, oleh si calon mayit. Jadi pun datang teman sampean. Kok sampainya? Iya, aku kancamu biyen sak kantor yang mati 10 tahun yang lalu. Datang. Tapi itu anak buahnya iblis. Juga orang tuanya. Kalau istri-istrinya menjelma. Kalau dia istri, suaminya datang. Yang sudah mati itu. Ya persis. Lalu apa mereka itu? Kal abi, seperti ayah. Wal ibu. Wal akh, dipinjam semua itu rupa itu. Seperti saudara. Wal ukhti, saudara perempuan. Was sadiqil hamim, seperti juga teman yang akrab. Fayaqulu lahu, maka si orang ini berbicara, anta tamu, dia fulan. Bung, namanya saya Ahmad. Kamu sebentar lagi akan mati. Wa nahnu qad sabaqnaka fi hadha sya'n. Saya sudah lebih dulu mati daripada kamu. Kamu kenal toh? Saya siapa? Penjenengan bapak kulo, penjenengan kulo, penjenengan sampean niku adikku, kekasihku, atau kancaku. Kenal dia. Apa dia bilang? Famurah Yahudiyan. Mati Yahudi. Fahuwa dinul makbul 'inda Allah Ta'ala. Karena hanya agama Yahudi saja yang diterima oleh Allah. Saya saksinya. Ini orang yang datang tadi itu. Fa'innin syarafu anhu wa aba. Kalau mereka itu pergi dan si orang yang mau mati ini tidak mau, masih diem. Tidak, saya Islam, saya mukmin. Ya. Datang lagi, datang lagi. Rombongan pembantu iblis. Fakal terus bilang pada ini, orang yang akan mati mau sekarang ini, mut nasraniyan, matilah sebagai orang Nasrani. Fa'innahu dinul Masih wa nasakha dina Musa. Inilah agama yang diterima yang telah menggantikan agama Yahudi. Tadi Yahudi. Wa yakuruna lahu aqaida kulli millah. Dan dia menuturkan kepercayaan masing-masing agama itu. Jadi kamu nanti begini ya, harus bertekad bahwa ini ya menurut ajarannya masing-masing agama itu. Fa inda dzalika yuzihu Allahu man yuridu zayra. Dan pada saat itulah orang yang ditakdir tidak selamat menggok imannya pada waktu diselewengkan oleh Tuhan, ya. Oleh karena itu di sini dikatakan, inilah makna maksud firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi pada saat nazak itu sudah mulai, ini doa ini yang artinya Rabbana, wahai ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan kamu menggokkan, jangan kamu nyelewengkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah kemarin engkau sudah memberi petunjuk aku. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahilah aku daripadamu rahmat.
kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Rahmat itu adalah dalam bentuk malaikat Jibril. Jadi kalau orang ini memang akan mati Islam, mati selamat, mati mukmin, maka Allah mengirim rahmat kepada orang ini. Yang diminta wa hablana min ladunka rahmah. Rahmah itu yaitu dikatakan wakila wa Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat yang dikirim ini yang rahmat tadi fatarada anhu, kotorannya dilemparkan oleh setan-setan itu, fayatabassamul mayyitu dhahikan la mahalata, dan si mayit itu baru tersenyum ya. Bukan hanya belum mati ini, dia tersenyum karena sudah hilang itu, dibersihkan itu debu-debu yang menampakkan pemandangan yang ngeri-ngeri tadi itu dihilangkan semua. Dia ketawa, kelihatan jernih. Wa katsirun man yura mutabassiman fi hadhihi al-halah farahan masruran bil bashir alladhi ja'ahu rahmatan min Allah. Jadi banyaklah orang yang akhirnya matinya pun dalam keadaan tersenyum, ya. Tersenyumnya kan tadi itu, ya. Yaqulu ya fulan ma ta'rifuni ila Jibril wa haula a'da'u min asyayatin. Terus ini malaikat Jibril rahmat tadi itu lalu memberi tahu, Bu Muhammad, umpamanya ya, saya Ahmad, kamu ya tahu ya, saya inilah rahmat yang kamu minta kalau setiap sembahyang kamu doa Rabbana la tuzigh quluban, diterima oleh Allah itu. Wa hab lana min ladunka rahmah, akunnya rahmah. Kamu belum kenal ya, saya Jibril. Sekarang ikutilah aku ya. Kamu jangan ragu, aku malaikat Jibril. Mut ala al-millatil hanifiyyah wa syari'atil muhammadiyyah. Matilah atas agama yang lurus, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar, kita mengikuti, ya itu saja. Kita hanya mantuk saja. Maka fama syai'un ahabba ila al-insan afrahu minhu bidzalika al-malak. Tidak ada perasaan puas, lega, marem, bebas seperti waktu sudah diajari. Baru sudah itu dicabut. Itu saat beberapa detik itu sudah terjadi perjuangan dan pergulatan hebat. Inilah pertaruhan kita yang terakhir, yang namanya husnul khotimah ya di sini, ya, atau su'ul khotimah, na'udzubillah, ya di sini. Oleh karena itu di saat-saat kita itu menghadapi orang yang akan mati, itu dilarang keras kita itu nangisi dan melolong-lolong, sampai Kanjeng Nabi bersabda, kamu tahu ya, orang yang nangis-nangis, yang melolong-lolong, kamu tahu justru karena tangismu ini dia terganggu. Dia pernah ada perjuangan, nangis, aduh, ditinggal aku ditinggal ya Allah. Justru dia kaget tidak, super dia mengatur diri itu, repot karena diganggu oleh suara tangis ini. Nah itu karena itu Nabi mengatakan mayit disiksa karena ratap tangisnya keluarganya. Karena dia waktu itu menghadapi saat di mana harus ada konsentrasi. Datang setan dalam bentuk ayahnya, gurunya, semua yang kamu cintai yang sudah mati. Sudahlah, jangan Islam itu omong kosong. Muhammad itu tidak benar, bukan Nabi itu. Saya sudah mengalami. Kamu tahu tuh saya siapa? Iya, kamu si A, si B. Nah itu, saya sudah mengalami remuk badanku. Ya karena saya mengaku Islam itulah justru. Karena saya mengaku umat Muhammad, saya dikepuk intek ngamek. Sudahlah, percayalah pada saya. Ragu-ragu dia itu berjuang. Nah di saat itu kita nangis, bingung dia ini, bingung dia. Jangan ditangisi. Justru pada saat baca Yasin. Nah, iqra'u ala mautakum, iqra'u Yasin ala mautakum. Orang yang akan mati bacakan Yasin.
Mautakum itu ada dua. Yang sudah mati atau yang akan mati. Kalau dibacakan Yasin, aduh, udah ada. Seperti orang, sumuk dikipas. Seperti orang ketegak, kancingnya dibuka, dasinya dibuka. Alhamdulillah. Betul. Ini ada tetangga di Tulungagung. Orang yang sudah pokoknya nggak kenal salat, nggak kenal tapi dia orang Islam, iman. Dia nangis minta supaya Kiai Mujib mertua saya itu dipanggilkan. Kalau no Kiai Mujib, ini no teriak, datang dibacakan Yasin. Masya Allah, dia senang bukan main. Kalau sampean ada orang mau mati itu saman ambilkan TV suruh nonton, malah dia kiamat dia. Iya, sampai undangkan band waktu itu di gitar teng namanya. Nggak senang. Padahal justru itu yang paling disenangi waktu dia sehat. Katakanlah wanita yang akan mati, ambilkan berlian yang gedenya sak koboan, kasihkan dia pada saat itu. Dia jerit, itu merupakan api itu. Ya, panas. Semua harta benda apa lagi yang tidak dizakati, panasnya bukan main. Karena itu orang yang hampir mati, ada itu yang merasakan panasnya itu sampai dia buru-buru. Iku paduku sidi anu, barangku sih temen makin dandan. Iku selekku sidi anu, itu suruh obral, suruh sedekah. Tapi bareng uji sedekahnya, mati. Gila deh, wah. Gila. Tapi waktu ditanya apa sampai, kok panas tuh. Si patok-patok kayak sesuatu yang mengganggu perjalanan saya. Nah itulah. Ini pengalaman begini ini. Ya, supaya kita itu mau mendengarkan kan gitu maunya. Nah kalau kita ada nonsen, ya sudah ada apa-apa. Nanti saja tunggu tanggal mainnya. Lah ini itu aja. Nah, kan tidak lama atau apa sih? Nanti sebentar aja kita lihat keterangan agamamu ini, keterangan hadis nabimu ini, keterangan firman Qur'anmu ini. Buktikan saja nanti kalau sudah akan mati. Di sana kamu akan menyesal yang sesal tidak ada kesudahannya. Malah waktu orang itu sudah sampai di sana, dia diberitahu. Ini ada hadis di mana orang apabila sudah hampir mati, maka orang itu tidak akan mati sebelum dia diberitahu apakah dia termasuk penduduk surga, apakah dia termasuk penduduk neraka. Itu sudah hampir tinggal 2-3 tarian saja. Kelihatan itu. Kalau dia lihat surga, dia gembira. Terus dia senang, kelihatan. Tapi kalau tidak di sana dia meraung-raung, ya Allah, kembalikan aku sebentar saja. Saya mau menebus. Saya kalau diberi umur 1 hari saja, saya akan mulai bangun sampai tidur sembahyang tok. Tidak makan, tidak ngising. Ya, tapi sudah lewat. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa minta mundur, tak bisa minta maju. Kalau sudah sampai prit, ya. Jadi inilah ya yang akan dan pasti kita akan mengalami. Ini bukan guyon, bukan omong kosong. Pasti. Seperti pastinya kita lahir dari kandungan ibu. Cuma kita ini kadang-kadang sesuatu yang pasti tapi tidak pernah kita hayati. Atau ya takut kita itu menghayati. Tapi ini pasti. Allah tidak akan berdusta. Rasulullah tidak akan berbohong. Pasti. Ya kalau masuk bui, orang berdosa ya. Saya berdosa tapi selamat dari tangkapan polisi. Ya kan? Bisa saya itu nggak sampai masuk penjara. Tapi kalau soal mati ini tidak ada yang bebas. Semua tanpa kecuali. Disinilah orang yang tebal imannya
sekalipun masih jauh, tapi dia sudah siap-siap. Nah ini tergantung tebal iman itu di sini. Ya. Sebab iman itu mempercayai sesuatu yang masih belum ada, yang tidak kelihatan. Kalau seorang pedagang yakin, menurut berita dan menurut di Singapura harga barangmu ini sekian juta, kamu akan dapat 5 juta. Apapun dalam perjalanan ini yang akan ditempuh, biar dia kejebur kali, kejebur laut, dilakoni. Ya kan? Susah payah dalam perjalanan, sebab saya iman yakin bahwa saya nanti sampai di Singapura akan mendapat keuntungan berapa? 5 juta. Begitu juga orang yang beribadat, yang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Biar saya kangelan, biar saya ngempet, biar saya begini, saya lakukan. Sebab saya yakin saya nanti akan dapat. Kira-kira begitulah perumpamaannya itu. Ya. Karena itu jangan mengira ini bukan saya, karena saya sudah terlanjur tua. Ya. Yang muda-muda jangan mengira, saya toh masih lama. Jangan. Umur manusia ini apa diketahui kan? Tidak ada yang tahu. Ada belum kawin, belum apa, mati ketubur. Coba, ada yang sudah tua, wah gilirannya mestine urute sing sepuh dhisik. Malah adike sing buncit yang mati dhisik. Ya ini menurut saya ya seperti Kiai Ghafir ini ya. Ini Kiai Ghafir ini yang pertama. Yang mendahului itu adik-adiknya semua. Nah ini ada yang begitu. Jadi soal mati itu jangan dianggap perkara yang bisa ditentukan waktunya, gitu. Nah inilah. Jadi pada saat yang demikian ini, di saat yang disebut menghadapi nazak, tapi yang tidak, ini ada hadis. An Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Qala lamma hadarat Ka'ban al-wafat, ada sahabat namanya Ka'ab ibn Malik. Pada waktu akan meninggal, atatu Ummu Bishr bintil Bara, datang seorang ibu saudaranya masih perempuan datang. Wah, Abdurrahman, kamu Ka'ab, ya Aba Abdurrahman, ini sudah begini dulu, diguyoni, bukan guyon, ya bicara santai, begini. Tolong, illa kita fulanan faqara'ahu minni salam. Nanti kalau ketemu si A ya, sampaikan salam saya. Si A itu sudah meninggal. Faqara'ahu minni salam. Faqal, yaghfirullah lak ya Umma Bishr, nahnu ashghalu min dhalik. Maaf, mubasyar. Iya, tapi jangan begitulah. Saya sekarang ini tengah ribut ini. Masih sadar ya. Saya ini masih ketungkul oleh yang saya hadapi. Begitu beratnya itu. Tapi nanti saya sampaikan salammu itu. Jadi ada orang mau pergi ke Eropa, punya kenalan di Eropa, sampaikan salam saya kepada si A. Ini juga begitu, mau pergi ke alam barzah, dia punya kenalan sudah lama mati, dia minta titip salam ya, nanti salam saya kepada si A. Ini artinya orang yang akan masuk ke alam barzah dalam arti yang baik, yang sudah lulus dari ujian sebentar tadi itu, ya, itu perjuangannya menentukan apa tuh? Selamat tidak selamat ya waktu itu. Itu yang dikatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mbok dosa kaya apa arek iki selama hidupnya. Tapi kalau pada saat detik-detik tadi itu yang saya gambarkan, kok diam tetap Allah la ilaha illallah, masuk surga dia. Sekaligus ya hampir dikit nang neraka gitu. Tapi masuk surga akhirnya. Termasuk mukmin yang dijamin. Ya. Ini orang yang bisa mempertahankan la ilaha illallah pada ujung hidupnya ya, pada tutup usia. Nah, dalam keadaan yang normal, orang ini nanti akan dijemput
Begitu dia masuk ke alam barzakh, dia bertemu dengan semua kenalannya. Ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, adiknya, anaknya, semua menyambut. Seperti kedatangan tamu di sini. Sama. Itu pertama kali. Sesudah ditanya tentunya ya. Jadi begitu sudah masuk kuburan, maka nanti datanglah urut-urutannya yang nanti akan saya uraikan lagi pada saatnya ya. Jadi ini sekedar untuk menggambarkan betapa ketika kita itu mau keluar dari dunia ini masuk ke alam yang ketiga, itu sama dengan betapa ketika bayi yang ada di perut mau keluar, ya apa itu perjuangannya? Bukan hanya anaknya, ibunya juga berjuang. Mati hidup itu sudah pertaruhan nyawa buat ibu. Ya, anaknya juga ambil tuh. Kecil dia mau keluar tuh, gitu. Jangan dikira enak-enakan itu. Itu berjuangnya luar biasa itu. Warung bos lepas, nangis dia itu. Soalnya dia betul-betul sakit itu. Ya kira-kira 10 kali itulah kalau kita mau mati. 10 kali. Ya, ketika mau matinya itu, bagaimana dia melihat malaikat yang datang mendadak. Kalau kita orang baik ya tidak apa-apa ya, tapi kalau banyak dosa, itu yang namanya malaikat-malaikat yang meminjam bentuk yang paling mengerikan. Itu kita mau lari tidak bisa. Yang tubuh kita sudah lumpuh. Cuma ya, orang hambaan, apalagi kalau hambaan sudah tumbuh di sini, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Kalau sudah muncul di dada, nggak bisa. Nah di situ mati ingat apa? Enggak pada Allah. Di saat dia sudah yakin seluruh nyawa sudah di sini, masih ingat enggak? Nah itu orang yang betul-betul berhasil mempertahankan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Jadi inilah bagian dulu. Nanti bagaimana dia mula-mula masuk kubur, prosesnya ya, atau prosedurnya bagaimana. Jadi masuk terus bagaimana. Ini masalah tidak bisa diterangkan hanya berdasar kira-kira atau berdasar penyelidikan pun tidak bisa. Tidak bisa dengan penyelidikan dari mana jalannya. Kalau tidak dari sumber yang kita percaya, tidak bisa ya soalnya. Karena itu kalau hadisnya itu sudah sahih, sudah baik, kita terima, wajib. Wajib ini namanya pertaruhan iman itu di sini. Kalau sudah Quran mengatakan, kita jangan tanya lagi. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu sikap, jangan tanya lagi. Kok begitu? Kok begitu? Jangan. Kalau ada pertanyaan pada hal-hal yang langsung dari Tuhan, itu berarti iman kita ya berkurang sebanyak pertanyaan kita. Tuhan Maha Esa, Maha Anu, kenapa kok Maha Esa? Kenapa kok tidak Maha Dua? Bapaknya ya. Itu kan sebanyak pertanyaan, sebanyak itu juga keraguan, iya toh? Kalau kita tidak ragu, buat apa tanya? Ngalor. Apa kalau ngalor? Yang peteng-peteng. Nah, itu kan berarti kita ragu. Makin banyak kita berkata, enggak loh, aku kok dikontrol hujan, kok anu, itu kan sebanyak itu juga rasa enggan kita, iya dong? Jadi orang bertanya itu dalam soal-soal agama yang sudah fit, yang sudah, apa itu namanya, sudah apa namanya, sudah pasti jelas, itu imannya menunjukkan perhatiannya. Tapi kalau untuk mengerti hikmah-hikmah itu boleh. Tapi kalau menanyakan masalahnya tidak boleh lagi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, ini besok begini, ya sudah percaya, sudah ada. Ya kalau tidak percaya sambil menunggu. Nah, kalau sudah utangnya cuma, ya, atau sesak,
atau kencing manisnya sudah borok, sudah tidak ada harapan, baru kali aku tak butek ngebian malam Jumat kok ada ingin kasih alih. Boleh ada, tunggu aja. Kalau sudah mulai ketek-ketek, gila itu. Boleh. Nanti ada malaikat datang apa-apa, mulai sudah takut ya. Sudah mulai sesalan kita. Tidak ada sesalan yang paling menyesalkan melebihi pada saat-saat. Kenapa saya dulu tidak begini? Kenapa dulu tidak zakat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak salat? Kenapa? Itu semua dipukul kepada diri. Kenapa kamu dipukul dia? Memukuli badannya sendiri. Arah hati. Tapi sudah terlambat. Di saat itu, sekalipun kita taubat, tutup. Kalau katanya Nabi, kalau nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, orang mau berteriak-teriak tobat, tutup. Tidak diterima. Tobat itu artinya kan sanggup untuk memperbaiki. Nah waktunya kapan orang sudah nyawanya di sini? Nek kapok gusti satu. Kapok ya apa? Gue badan terbang kalau hukum sekarang tak menit. Jadi sekarang itu terus persis. Nah karena itu tidak ada keinginan doa harapan yang paling memelas dari seorang mukmin kecuali mohon petunjuk pada saat-saat menutup usia. Kita menangis kepada Allah. Ya Allah, betapapun aku menyeleweng sekarang, ya Allah. Tapi berilah aku husnul khatimah, mati sebagai hamba-Mu yang mukmin. Betapapun aku berdosa, aku akui, ya Allah. Tapi aku mohon satu, biarlah aku melarat, biarlah aku ini. Satu. Berilah aku petunjuk itu. Perbanyak Rabbana la tuzigh qulubana. Itu Quran. Itu perbanyak sunat. Insya Allah kalau kita perbanyak doa itu, insya Allah pada saat diperlukan doa itu, kita doa sudah termak. Rabbana ya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca sendirian sambil nangis dengan Allah. Ya Allah. Justru ini nanti doa ini berlaku pada saat kita di ujung hidup itu. Nggak usah dibaca waktu itu, ini sudah diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mulai sekarang memperbanyak doa itu sudah akan dipenuhi Allah pada saat kita membutuhkan, yaitu pada ujung hidup kita, umur kita. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah ini, ya. Dan saya ikut bersama sampean untuk memperbanyak doa ini, ya. Dibaca sendiri atau bersama-sama boleh aja. Rabbana la tuzigh ini qulubana, hati kami. Tidak untuk diri sendiri, tapi juga mohonkan untuk anak-anaknya, keluarga semua. Mudah-mudahan didengar. Insya Allah kalau dengan penuh pengertian, ya, doa itu makin berkesan dalam hati dan mudah-mudahan diterima dengan ikhlas, ya. Sekian saja, Allah alam bisawab. Ini saya anukan hadis yang pada saat kita sudah sampai di sana, Nabi bersabda, "Waqimu mautakum syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Pada saat itu talqinlah, tuntunlah, diktilah orang-orangmu yang akan mati itu dengan baca syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Kalau sudah sangat berat, sudah tinggal sedikit, ya, maka cukup Allah saja. Jangan panjang-panjang. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengira dulu payah. Jadi cukup Allah. Dan di telinganya ini. Telinganya itu sambil bisik. Allah. Biar itu. Suara begini itu. Takut Allah. Dengar. Jelas.
Yang mengerikan kalau orang baik mengerikan. Ini jangan lupa saat-saat. Seperti juga jangan lupa kalau kita menerima kelahiran bayi, jangan lupa azan. Ini betul ini, saya betul-betul perkara remeh tapi ini penting. Begitu perocot, azan. Telinga kanan, tamat, telinga kiri. Jadi Nabi melakukan ini pada cucunya, Sayyidina Husain. Ya. Itu lahir proses, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia itu sebelum dengar suara jangkrik, suara apa-apa lah ya, sampai suara ibunya sendiri dia belum dengar, pertama yang masuk ke telinganya adalah azan. Telinga kiri, tamat. Sunat. Seperti juga sunat kalau anak ini nanti akhirnya akan mati lahir di alam barzah, meninggalkan alam sini, sunat dibisi lagi Allah, Allah, Allah. Jadi lahir ke bumi ini dengan azan, lahir ke alam barzah dengan kalimat tauhid. Sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.